bersama-sama. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan memulai acara kebangunan rohani kita pada malam hari ini, pada hari yang keempat. Sebelum kita memulai acara kebangunan rohani pada malam hari ini, kiranya kita semua merasakan bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita, dan mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan dalam rangka mendengarkan sabdanya, puji-pujian, dan juga ayat-ayat yang akan dibawakan, yang akan kita dengar. Biarlah itu semua bisa hadir dan bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama membangun kerohanian kita. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan hikmat kepada Tuhan. Lagu buka pada malam hari ini akan dibawakan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jatiwangi. Mari kita juga sama-sama mengikutinya. Karena kan nggak terdaftar di mana-mana. Siapa yang mau menyanyikan sendiri? Sama
lagu doa buka pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Herman Ulam. Kami persilakan. Baik, sedang malam, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang berkemurahan di dalam kerajaan tahta kerajaan sorga. Pada malam hari ini ya Tuhan, wilayah 5 mengadakan KKR melalui Zoom. Tuhan, pada malam hari ini kami bermohon kehadirat Tuhan. Mohon kecurahan Roh Kudus kepada anggota wilayah 5, demikian juga kepada tamu-tamu kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Tuhan, biarlah di dalam pelayanan melalui Zoom yang kami lakukan pada saat ini, mohon supaya jangan ada hambatan melalui Zoom ini. Tuhan, pendeta kami, pendeta Wenas, yang memaparkan firman Tuhan, juga kami mohon pimpinan Tuhan, mohon curahan Roh Tuhan kepadanya, biar segala firman Tuhan yang dibawakannya, semuanya itu untuk membawa kebesaran nama Tuhan di dalam dunia ini, membawa kebesaran nama Tuhan bagi semua umat manusia, apalagi manusia yang belum mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman itu, mereka juga akan datang menghampiri kehadirat Tuhan. Tuhan, demikian juga kami yang mempersiapkan tamu. Biarlah juga firman Tuhan yang kami dengarkan itu menguatkan iman percaya kami, supaya kami lebih dekat kehadirat Tuhan. Malam hari ini, biarlah segala acara ini menjadi hormat dan kepujian di hadirat Tuhan. Dan semua Tuhan kami serahkan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, penerus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, mari kita menyediakan hati dan pikiran kita pada malam hari ini untuk mendengarkan seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Henry. Kami persilakan Dr. Henry. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. John Henry Siregar. Saya dari Jemaat Pondok Kelapa. Saya bekerja di Rumah Sakit Hermina sekarang. Pada malam hari ini saya akan membawakan judul tentang cairan. Sebenarnya cairan ini kita udah sering dengar ya. Sering sekali dengar, tetapi harus diulang-ulang karena sering sekali kita tidak menerapkannya dengan baik. Jadi di sini saya mau membagikan dasar-dasar tentang cairan atau air. Pertama, fungsi cairan tersebut itu pertama itu adalah cairan itu pelumas dan fungsionalitas kita. Ya.
Jadi cairan itu bukan cuma air saja. Kalau air kan rumus kimianya H2O ya. Tapi kalau cairan ini luas. Apa aja sih cairan yang ada dalam tubuh kita? Nah, contoh cairan yang ada dalam tubuh kita yaitu darah, plasma darah, ada sitosol untuk dalam sel, ada zalir cerebrospinal, cairan dalam otak, corpus vitreum ataupun humor vitreus yang ada dalam mata, serumen yang ada dalam telinga, humor aqueous juga ada dalam mata, ada cairan limfa, ada cairan pleura yang ada dalam paru-paru, ada cairan amnion juga yang biasanya kita sebut cairan ketuban. Nah, itulah contoh-contoh cairan. Jadi cairan itu bukan cuma air aja, tetapi memang ada unsur airnya. Nah, air itu cairan yang paling berharga. Jadi air itu apa sih? Zat yang tidak bisa dikesampingkan untuk mencapai kesehatan optimal. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tubuh kita ini sangat banyak terdiri dari air. Seperti anak-anak ya, berat badan anak baru lahir itu adalah 75% adalah air. Yang sebenarnya cairan tubuh ya, tetapi cairan tubuh pun terbentuk dalam air, dari air. Kurang lebih berat badan manusia itu 70% itu adalah cairan atau air. Kurang lebih, karena bisa ada yang lebih, bisa ada yang kurang. Jadi kurang lebih. 70%, ada yang 60%, ada yang sampai 80%. Sama seperti anak-anak. Tadi bayi baru lahir itu 75%. Nah, di sini kita lihat berapa persen sih biasanya anak dari usia persentase air dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya pria usia 12 sampai 18 tahun itu rata-rata sekitar 59%. Kisarannya 52 sampai 65%. Umur 19 sampai 50 tahun rata-ratanya 59% juga, tetapi kisarannya lebih besar, 43% sampai 73%. Lalu usia di atas 51 tahun lebih berkurang, rata-rata 56%, kisarannya 47 sampai 67%. Perempuan ada perbedaan, sangat ada perbedaan yang mendasar. Karena kenapa? Karena ada hormon dan cairan, seperti cairan yang tidak ada pada laki-laki, seperti cairan susu, cairan amnion. Kalau bayi dan anak-anak lebih besar lagi, lahir 6 bulan rata-rata sampai 74%, kisarannya 64 sampai 84%. Dari 6 bulan sampai 1 tahun rata-rata 60%, 1 sampai 12 tahun rata-rata 60%. Kenapa sih kita harus tahu komposisi badan kita ini berapa persen cairannya? Itu supaya kita mengetahui berapa banyak yang harus kita minum. Nah, jadi kalau misalnya berat badan kita 90 kilo, kurang lebih air dalam tubuh kita itu 63%, 63 kilo. Nah, ini bagian tubuh yang banyak ya airnya. Otak itu 80 sampai 85% loh airnya. Ginjal 80 sampai 85%. Jantung 75 sampai 80%. Paru-paru juga seperti itu. Yang paling kecil adalah gigi karena dia sangat padat. Tulang juga 20 sampai 25%. Gigi 8 sampai 10%. Lalu dibilang air penting untuk semua sel tubuh. Setiap sel tubuh secara terus-menerus harus dibasahi oleh air. Membutuhkan air juga untuk berfungsi dan termasuk sel-sel imunitas. Sebenarnya kalau di dalam biokimia, air itu adalah bahan bakarnya manusia. Gitu. Jadi pembakaran yang terbaik itu adalah yang menghasilkan CO2 atau H2O. Slide-nya nggak jalan. Slide-nya nggak jalan. Jalan kok harusnya.
Ya, jadi termaksud bahan bakarnya manusia itu adalah air. Ya, karena pembakaran yang paling baik itu adalah pembakaran melalui air. Lalu, Maaf dokter, belum slideshow itunya, bahannya. oh ini udah saya slideshow kok. Begitu. Iya. Oke, lanjut. Coba ya. Apakah udah muncul slide-nya? Muncul tapi belum slideshow. Jadi belum presentasinya. Stop share dulu. Bisa ya. Ini udah ya? Sudah. Oke. Ya, kita mulai dari sini aja. Jadi, bagian tubuh yang presentasi airnya paling banyak itu otak dan ginjal. Yang paling sedikit itu tulang dan gigi. Ya. Ini setiap sel tubuh secara terus-menerus dibasahi oleh air, membutuhkan air untuk berfungsi, termasuk sel-sel imunitas juga harus dengan air. Makanya rata-rata, apalagi kalau yang berhubungan dengan darah, seperti demam berdarah, itu obatnya itu adalah minum air yang banyak. Air adalah gel, sebenarnya cairan, di mana terjadinya metabolisme. Dia juga media transportasi dalam tubuh. Banyak sekali hal-hal yang diangkut oleh air, ya, seperti ureas. Lalu ada pelumas untuk pergerakan juga. Salah satunya tulang-tulang kita, sendi-sendi kita ini bergerak karena ada cairan juga. Makanya kalau orang tua yang cairannya sudah berkurang, itu joinnya atau sendi-sendinya akan sedikit nyeri, ya, susah untuk digerakkan. Nah, lalu cairan ini dibutuhkan juga untuk penyerapan makanan, pembuangan sampah. Sebenarnya bukan sampah, tapi hal-hal yang kurang berguna, bukan melalui ginjal saja, tetapi melalui feses juga. Regulator suhu, ini yang paling penting. Kenapa? Karena cairan ini sangat dibutuhkan kalau misalnya kita dalam keadaan yang panas. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang demam, atau kita sedang demam, lagi sakit demam, yang paling penting apa? Adalah cairan. Jadi minum yang banyak. Lalu pereda stres di sistem sirkulasi. Maksudnya ini stres bukan secara mental, ya, tetapi secara fisik. Nah, apa sih yang akan terjadi bila tidak minum atau kurang minum? Kita tahu sekali itu yang namanya dehidrasi. Nah, ciri-cirinya bagaimana sih? Pertama, merasa pusing, bisa sakit kepala, buang air kecil dengan intensitas yang jarang, kurang berenergi, lalu ada mulut dan bibir, mata terasa kering, kelelahan. Jadi kalau misalnya kita tuh sering sakit kepala, sering pusing, sering lelah, itu jangan-jangan kita tuh tidak minum yang baik. Ini ada 15 ciri dehidrasi yang orang tuh jarang sadar. Yaitu pertama, haus dan lapar. Haus dan lapar itu salah satu ciri-ciri dehidrasi yang jarang disadari. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita meminta sesuatu dari luar gitu, minum. Lalu warna urin yang lebih gelap. Kita tahu sekali bahwa misalnya kalau warna urinnya terlalu kuning berarti kita kurangnya minum. Terus merasa sangat lelah karena kenapa? Tadi udah saya bilang metabolisme tubuh atau bahan bakar tubuh itu adalah air. Jadi kalau misalnya airnya kurang, bahan bakarnya tuh berkurang, jadi dia sangat lelah. Mengantuk. Kenapa mengantuk? Karena cairan darah kita tuh terlalu kental, jadi kurang oksigen ke dalam otak, makanya dia bisa mengantuk, pusing, berkurang kunang, lalu bisa mual muntah, bau mulut juga, moodnya tidak stabil, itu yang tadi dibilang bahwa stres, ya, secara fisik. Kulit kering, tubuh nyeri-nyeri, tekanan darahnya bisa rendah, lalu bisa pingsan karena tekanan darah rendah,
lalu bisa sembelit, konstipasi, detak jantung juga meningkat. Kenapa detak jantung meningkat? Karena itu kompensasi, karena dia kekurangan air, bagian tubuh ada yang kekurangan air, makanya dia pompa untuk supaya bisa mendapatkan. Lalu berapa banyak sih air yang kita minum sebenarnya? Kalau berapa banyak air yang kita minum, kembali lagi ke slide-slide awal. Berapa persen sih tubuh kita ya terdiri dari air. Nah, kalau di dalam kedokteran kita bisa hitung ini untuk cairan infus atau cairan minum yang harus kita minum. Kalau dewasa itu 2 cc atau 2 mili per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau misalnya kita sekitar 50 kilo, sekitar 2 liter per harinya. Kalau anak-anak itu berat badannya harus diukur, misalnya dari 10 kg pertama itu 4 cc kilogram berat badan per jam. Lalu 10 kg kedua 2 cc kilogram berat badan per jam. Kalau 10 kilo ketiga itu 1 cc. Jadi misalnya kalau dia 30 kilo itu adalah 4 kali 10 itu 40 cc per jam ditambah 20 cc per jam ditambah 10 cc per jam. Jadi sekitar 70 cc per jam itu yang anak-anak harus minum. Kenapa sih dihitungnya lebih ribet atau lebih banyak? Karena kita tahu tadi presentasi tubuh anak-anak itu lebih banyak airnya. Jadi makanya dia ada hitungannya 421. Lalu kalau misalnya kita cairannya sudah masuk 2 cc per kilogram per berat badan per jam, berapa sih urin yang harus keluar? Urin yang harus keluar itu minimal setengah cc per kilogram berat badan per jam. Jadi dalam tubuh kita, misalnya kita 50 kilo, itu harus ada 25 cc ataupun sampai 50 cc per jam urin kita diproduksi. Nah ini cara gampangnya hitungnya. Kalau misalnya 45 kg, kita butuhnya 1,9 liter. Kalau dihitung 2 kg, 2 cc per kilogram berat badan memang lebih, sekitar 2.100. Tetapi kita harus ingat juga, jangan lupa kalau makan itu pasti ada air dalam makanan, kandungan makanan. Itu sekitar 10-20%. Makanya biasanya kita kurangin 10-20% untuk membantu makanan, penyerapan air di dalam makanan. Kalau misalnya kurang, itu bahaya. Kalau lebih bahaya nggak sih? Bahaya juga. Karena biasanya kita tahu dalam iklan-iklan ya, kita tahu bahwa minuman tubuh kita itu harus isotonik. Isotonik itu maksudnya apa sih? Cairannya itu harus sama begitu. Jadi supaya bisa gampang masuk dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita dehidrasi itu cairannya itu jadi hipotonik atau jadi kurang. Kalau misalnya kelebihan itu bisa jadi hipertonik, atau misalnya kalau misalnya kurang minum kita bisa jadi hipertonik atau cairan kita terlalu kental. Kalau misalnya kita kelebihan minum bisa jadi hipotonik, terlalu encer. Nah, waktu paling tepat untuk minum sebenarnya kapan sih? Sebenarnya waktu paling tepat untuk minum adalah setiap saat. Tubuh kita bisa memberi warning kepada diri kita kalau supaya kita mau minum. Untuk minum, pertama apa? Tadi urinnya berwarna lebih kuning, bibirnya terasa lebih kering. Lalu di mana? Kapan sih? Karena apa waktu pagi ini paling baik juga, salah satu yang disarankan, karena dalam kita 8 jam tidur itu kita tidak memasukkan cairan apa-apa. Jadi kita harus secepatnya mengganti cairan. Jadi pagi-pagi kita harus minum. Lalu kapan? Di antara waktu makan sepanjang hari. Maksudnya di antara waktu makan sepanjang hari, sebenarnya sepanjang hari aja gitu minum. Yang penting kita jangan sampai kita terasa haus. Itu yang salah. Kadang-kadang kita haus dulu baru minum. Padahal sebenarnya jangan sampai haus dulu. Nah, ini ada nih beberapa, apakah tidak baik minum waktu makan? Sebenarnya kalau dalam penelitian kedokteran ini tuh hoax. Ya. Jadi tidak ada penelitian yang berarti untuk membuktikan bahwa minum air waktu makan itu membuat cairan perut encer atau mengganggu pencernaan. Kenapa? Karena
kalau logikanya dibilang kita pun makan sup atau makan makanan berkuah gitu. Jadi maksudnya minum air ini apa sih? Apakah benar-benar salah minum air waktu makan gitu? Itu nggak apa-apa kalau kita minum air waktu makan. Banyak yang dibilang kita tuh harus minum air tuh 1-2 jam setelah makan. Itu sebenarnya sesuatu yang dibilang salah juga tidak, tetapi ya tidak tepat aja kalau dibilang kita nggak boleh minum pada saat waktu makan. Tetapi kenapa sih kita harus mengurangi minum air pada saat makan? Itu karena itu akan mengganggu nafsu makan kita. Jadi perut itu akan penuh saat kita minum air gitu, akan terasa lebih penuh. Jadi makan kita akan kurang dan gizi kita pun akan berkurang. Makanya orang-orang yang diet keras itu salah satu pengganti makannya untuk meredam nafsu makannya itu minum air. Lalu kalau dibilang katup pilorik itu tidak sepenuhnya tertutup, memang benar. Segala sesuatu ruangan yang bergerak itu harus ada ruang udara yang keluar masuk. Jadi katup pilorik ini adalah katup dalam lambung yang menutup untuk supaya mencegah makanan tidak keluar ke dalam tenggorokan, mencegah muntah sebenarnya. Karena kan sebenarnya pada saat masuk lambung itu diaduk makanan kita, diremes-remes, diaduk. Nah, ini katup pilorik ini yang menutup. Lalu memang tidak sepenuhnya menutup. Jadi kalau misalnya apakah minuman itu membuat keluar air, betul memang. Tetapi Tuhan menciptakan katup pilorik ini sangat pintar. Jadi dia tahu kapan dia harus tutup kuat, kapan dia harus menutupnya dengan lemah. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan tidak baik minum pada saat waktu makan. Jadi sekian slide dari saya untuk air. Air itu sangat penting dalam kehidupan kita, memberi kehidupan, memberi bahan bakar dalam badan kita. Jangan sampai kita kekurangan air, jangan sampai kita kelebihan air. Jangan sampai cara minum kita salah dan cara mendehidrasi tubuh kita juga salah. Karena air itu sangat penting bagi tubuh, karena dibilang tadi kurang lebih 70% badan kita itu terdiri dari air. Semoga slide atau seminar kesehatan dari saya tentang air bisa membuat kita menyadari betapa pentingnya air, dan mulai dari sekarang kita bisa menjalani kehidupan yang dengan minum air yang lebih baik dan tanpa kekurangan air. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Dr. Henry Siregar yang sudah membawakan seminar kesehatan yang tentunya air ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, dan kita harus ingat bahwa tubuh kita ini paling banyak adalah air. Terima kasih atas pengetahuan kesehatan yang sudah diberikan oleh Dr. Henry. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian dari Gereja HBR, dan perlu saya ingatkan juga bahwa setiap kegiatan atau pelayanan membutuhkan dukungan dan juga dana. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang tergerak hatinya untuk membantu panitia dalam pelayanan pada KKR minggu ini, kami meminta atau memohon bisa ditransfer melalui Bank BCA dan juga Bank Mandiri atas nama Ibu Isti Ningsih yang sudah tertera di dalam layar
atau laptop saudara. Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah memberikan dan akan memberikan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian dari Gereja Masih Advent Hari 7 HBR. Kami persilakan. Terima kasih Kur dari Gereja HBR. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Roni Wenas, mari kita mendengarkan lagu tema yang akan dibawakan oleh para pendeta wilayah 5 bersama istri.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kembali malam ini kami boleh bersekutu melalui Zoom ini untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami dan menjamah hati kami, menuntun kepada kebenaran yang Tuhan sampaikan pada malam hari ini melalui hamba-Mu. Biarlah sucikan dan layakkan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa suara saya kedengaran dengan baik? Dengaran Pastor. Pak Pendeta. Selamat malam buat kita semua, puji Tuhan. Terima kasih pelajaran kesehatan, ya air yang sederhana, yang ada di sekitar kita, sering kita lalai untuk menggunakannya. Tapi malam ini kita diingatkan kembali betapa pentingnya air itu untuk tubuh kita. Terima kasih dokter yang sudah menyampaikan, dan juga lagu pujian ya, dan lagu tema luar biasa. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta dan istri kelihatan cerah menyampaikan lagu tema. Ini memberikan semangat buat kita untuk memasuki seri pelajaran pada malam hari ini. Baik saudara-saudara, kita akan masuk kepada pelajaran, yaitu peringatan antara aku dan kamu. Saya ingin share screen, mudah-mudahan tidak bermasalah. Apakah slide slow-nya bisa jalan? Belum Pastor. Bisa ya? Belum. Oh, belum ya? Nah, mungkin dipencet sekali lagi. Saya tes lagi ya. Oke Pastor, sudah oke. Tadi sudah oke. Oh, ini bukan ininya. Bentar dulu. Masih. Kalau ini bisa? Belum. Bisa. Belum slide itu. Apa ya masalah? Tahu nggak bikin dia slideshow? Ini saya sudah bikin slideshow, tapi kenapa nggak bisa? Tahu. Sayang sekali ya. Oke. Oke. Mudah-mudahan ini oke. Ini sudah bisa? Masih proses. Sebentar. Masih proses. Belum Pastor. Halo? Terus? Yang mana? Enggak ada. Oh ya. Tunggu, saya minta tolong anak saya. Ini bagaimana? Terus mana ulangan?
coba itu. Coba pencet yang itu. Yang ini. Ya. Bukan dengan sampingnya. Ini tapi nggak ada isinya. Ini hanya PowerPoint bit. Ini nggak bisa. Coba lihat semuanya. Ini sudah. Coba. Malam, Pendeta Wenas atau yang dari host aja Pak dipakai? Nah, ini sudah Pastor. Kalau ini udah. Yang ini sudah Pastor. Pendeta Wenas boleh di-unmute Pak. Coba sekali lagi saya coba ya. Belum ya, belum jadi ya. Pencet itu. Coba pencet yang itu. Ini sudah jadi. Belum. Aduh. Mungkin Dari host ini aja aja. bisa Pak Pastor. Ya oke. Dari Laura. Laura bantu share screen Laura. Baik saudara-saudara, ya beginilah teknologi. Kadang-kadang memudahkan, tapi kadang-kadang mengganggu. Ya, janganlah gelisah hatimu, itulah tema secara keseluruhan KKR kita sepanjang 1 minggu ini. Malam ini kita akan belajar peringatan antara aku dan kamu. Saudara-saudara, pada umumnya orang senang melakukan perjalanan yang baru. Kenapa? Ada hal-hal yang baru yang akan dilihat. Ada perubahan hidup kalau itu karena merantau. Ada pengalaman-pengalaman yang baru yang senang untuk diceritakan. Dan juga ada pelajaran-pelajaran baru yang didapat dalam perjalanan yang baru itu. Dan dalam perjalanan yang baru, ada kesan atau kenangan yang baik yang sering didapatkan. Kalau saudara mengadakan perjalanan yang baru, yang belum pernah dikunjungi, pulang pasti saudara menceritakan sesuatu yang ditemukan di tempat yang baru itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat slide yang berikut. Kita akan melihat satu perjalanan bagi bangsa Israel. Mereka yang lalu kita sudah pelajari lama di Mesir, dan di Mesir itu mereka tadinya hidup enak, tapi setelah mati Firaun yang mengenal Yusuf, maka yang Firaun pengganti sudah tidak mengenal Yusuf dan
sudah mulai curiga kepada bangsa Israel sehingga mereka ditindas. Namun oleh kuasa Tuhan kita sudah pelajari, mereka dapat keluar dari Mesir dan dari penindasan yang cukup lama mereka alami. Lanjut. Ada beberapa pelajaran yang didapat di dalam perjalanan mereka ini, yaitu buat kita juga menjadi satu pelajaran. Yang pertama, ketika mereka menyeberangi Laut Tebrau. Kedua, setelah itu mereka mendapat satu pelajaran, yaitu pelajaran mana dan Sabat. Lalu yang ketiga, mereka mendapat pelajaran mendapatkan ke-10 firman atau 10 hukum Allah. Lanjut. Menyeberangi Laut Tebrau. Saudara ketahui dalam cerita itu, Fir'aun rupanya walaupun sudah melepaskan bangsa Israel, dia menyesal. Dia masih ingin supaya orang Israel ini ditawan. Lalu dia berangkat dengan tentaranya dan mengejar orang Israel yang sudah jauh. Nah, sekarang di dalam Keluaran 14 ayat 10 dikatakan, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi ketika tentara Mesir sudah dekat kepada mereka dan kelihatannya mereka sedang khawatir dan takut. Baik, kita lihat pengalaman apa lagi yang mereka alami. Lanjut. Mereka mulai bersungut. Dikatakan dalam ayat 11, mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara-saudara, pemikiran orang Israel pada waktu lalu, walaupun menderita, tapi kalau mati di Mesir itu masih terhormat, dibandingkan mereka harus mati di padang gurun, dianggap tidak terhormat. Itulah sebabnya mereka protes dan bersungut kepada Musa. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Dikatakan di sini bahwa tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kenapa? Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Jadi ketika mereka sedang ketakutan dan bersungut, maka Tuhan melalui hambanya berkata, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Karena orang Mesir yang hari ini kau lihat, tidak akan kau lihat selama-lamanya. Kenapa? Tuhan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Satu pengalaman perjalanan yang pertama yang luar biasa mereka hadapi. Ketakutan, kebimbangan, kegelisahan, namun Tuhan memberikan kepastian, kalau ada bersama dengan Tuhan, jangan gelisah ataupun takut. Karena Dia akan berperang untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup kita, sering kita di masa-masa yang sulit, dan kelihatannya terjepit seperti bangsa Israel ini. Kita takut, sepertinya tidak ada jalan keluar. Namun, bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Walaupun kita tidak lihat saat ini, walaupun kita tidak mengerti, tetapi jaminan firman Tuhan malam ini, jangan takut. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kita lihat selanjutnya. Kelepasan terjadi dengan kesulitan yang besar itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan pengentaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Tiba-tiba Tuhan melakukan mujizat yang tidak pernah dipikirkan oleh orang Israel. Bahwa Tuhan menolong umatnya, di mana di belakang dikepung oleh tentara Mesir yang berpengalaman.
dan di depan mereka ada laut yang menghalangi mereka. Tapi Tuhan membuka laut itu, membelah dua. Dan mereka bisa melewati, di mana kiri kanan adalah laut. Luar biasa. Kita lihat selanjutnya. Dan akhirnya musuh dikalahkan. Keluaran 14 ayat 27 dan 28. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Setelah orang Israel sudah sampai ke seberang, maka tentara Mesir berusaha mengejar mereka. Namun menjelang pagi itu, ketika tentara Mesir sudah masuk ke tengah-tengah dari belahan laut itu, maka Musa mengulurkan tangan lalu membuat mereka terbawa oleh air laut dan tenggelam, dan mereka dibinasakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam tangan Tuhan musuh dikalahkan. Kalau kita ada musuh-musuh di dalam dosa-dosa kita, Tuhan sanggup mengalahkan dosa-dosa itu. Tuhan sanggup mengalahkan musuh-musuh yang mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Musuh-musuh kita mungkin bukan manusia, mungkin bukan orang langsung, tetapi musuh-musuh itu adalah pencobaan-pencobaan, yaitu jerat-jerat iblis. Tapi di tangan Tuhan itu pasti akan dikalahkan. Baik, kita lihat selanjutnya, ya. Inilah pengalaman perjalanan yang. Kemudian kita lihat setelah itu mereka melakukan perjalanan lagi. Nah, kita akan lihat pada satu saat perjalanan mereka, maka mereka ini begitu banyak di padang gurun, tidak ada makanan. Bagaimana Musa mencukupkan makanan mereka? Tapi Tuhan memberikan satu makanan, namanya mana. Mana adalah pemeliharaan Allah untuk memenuhi kebutuhan bangsa Israel. Keluaran 16 ayat 12, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Saudara, kalau mengikut Tuhan mungkin awalnya sulit atau sering menghadapi kesulitan. Tapi Allah sebenarnya tidak akan membiarkan, sebagaimana orang Israel dipelihara oleh Tuhan di padang gurun yang tidak ada makanan, tetapi Tuhan memberikan jaminan ini. Kemudian kita lihat selanjutnya, ya, dikatakan ada pelajaran lain lagi di dalam perjalanan kedua ini, karena mana ini memberikan satu pelajaran khusus, yaitu Sabat hari ke-7. Keluaran 16 ayat 22, pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Kenapa 2 kali lipat? Karena Allah ingin memberikan satu pelajaran. Hari ke-7, hari Sabat, tidak akan turun mana ini. Karena sudah Tuhan siapkan hari Jumat itu sebagai hari persiapan. Hari yang ke-6 itu. Kemudian kita lihat selanjutnya. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Jadi saudara-saudara, Tuhan dalam perjalanan ini memberikan satu pelajaran antara dia dan umatnya. Kalau Tuhan mau berkata, inilah peringatan antara aku dan kamu. Di perjalanan ini engkau dipelihara oleh makanan. Di perjalanan ini engkau mengerti arti hubunganku dengan engkau, yaitu ada hari ke-7, hari Sabat Tuhan. Kemudian kita lihat selanjutnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari. Jadi perjalanan ini mengajarkan kembali kepada bangsa Israel tentang pentingnya hari ke-7, yaitu hari Sabat.
6 hari lamanya seperti biasa, rutinitas. Tapi hari ke-6 ada 2 kali lipat diturunkan mana itu. Supaya hari ke-7 mereka hanya fokus untuk berhenti memelihara hari Sabat dan memuji nama Tuhan seharian. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, saudara-saudara, pelajaran yang berikut yaitu mereka dijelaskan lebih luas lagi, di mana Tuhan memanggil Musa dan memberikan 10 hukum Allah dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2 yang kita sudah pelajari malam-malam sebelumnya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sebelum Allah memberikan 10 hukum Allah, dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan ingin mengajarkan melalui 10 hukum Allah ini bahwa dialah juru selamat. Dialah yang mengasihi mereka. Dialah yang menepati janjinya kepada nenek moyang orang Israel. Bahwa Tuhan akan melepaskan mereka. Janji Tuhan pasti tidak pernah berubah. Hanya kita harus sabar menunggunya. Dan saat ini adalah saat yang tepat. Allah menyatakan kembali, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah juru selamatmu. Akulah Tuhan yang menyelamatkanmu. Kemudian kita lihat selanjutnya. Ini menjelaskan bahwa bangsa Israel bisa lepas dari perbudakan di Mesir hanya oleh kasih karunia Allah. Hanya oleh kuasa dan anugerah Allah, bangsa Israel dapat keluar dari Mesir. Diselamatkan oleh anugerah melalui iman mereka. Karena mereka percaya akan petunjuk Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka. Walaupun ada sering muncul keraguan, tapi ketika mereka percaya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan melakukan anugerahnya, keselamatannya diberikan dengan cuma-cuma. Baik, kita lihat selanjutnya. Saudara, pentingnya 10 hukum Allah. Allah memberikan 10 hukum Allah ini bukan menjadi beban buat bangsa itu. Tetapi sebagaimana yang kita sudah pelajari, menjadi pagar kasih, pagar perlindungan supaya mereka tidak diperbudak lagi atau diperbudak oleh dosa. Tahukah saudara, ketika kita melanggar firman Allah, sebenarnya kita sedang ditawan, sedang dijajah, diperbudak oleh dosa. Tetapi ketika kita mau ikut firman Tuhan, mengikuti 10 hukum Allah dengan pertolongan kasih karunia Allah, maka kita sedang hidup terbebas, merdeka dari dosa. Baik, kita lihat selanjutnya. Ya, tadi malam sebelumnya kita sudah belajar yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Hati-hati dengan pekabaran bahwa kita oleh iman, oleh kasih karunia, betul. Tetapi kasih karunia dan iman itu akan menghasilkan penurutan kepada Allah dengan motif kasih. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, kita akan kembali lagi kepada pelajaran hari Sabat, hari ke-7. Pertanyaannya, sejak kapankah hari ke-7 itu sudah ada? Apakah pada waktu bangsa Israel atau pada waktu kapan? Kejadian 1, 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Rupanya hari ke-7 ini sudah ada sejak penciptaan dunia ini, termasuk manusia. Slide berikut. Slide berikut. Saudara, kalau kita belajar teori waktu, 1 tahun sama dengan 365 hari. Ya, itu adalah bumi berputar mengelilingi matahari 1 kali, lamanya sama dengan 1 tahun atau 365 hari. Kemudian 1 bulan ada yang 28 hari, ada yang 29, 30, 31 hari. Itu dari mana asalnya? Itu adalah bulan, bukan bulan sini ya, bulan sebagai satelit bumi mengelilingi 1 kali, itu lamanya 1 bulan. Lalu kemudian 1 hari 1 malam sama dengan 24 jam. Itu dari mana? Dikatakan itu adalah bumi berputar pada porosnya, lamanya 1 hari 1 malam sama dengan 24 jam. Nah, saya pernah bertanya dulu, kenapa 1 minggu sama dengan 7 hari? Apa teori sainsnya?
Apa yang berputar? Kalau yang 1 tahun 365 hari, jelas bumi berputar mengelilingi matahari. Kalau 1 bulan rata-rata 30 hari, jelas karena bulan mengelilingi planet bumi sebagai satelitnya. Kemudian 1 hari 1 malam 24 jam, jelas bahwa itu bumi berputar pada porosnya. Itu lamanya 1 hari 1 malam 24 jam. Tapi 1 minggu 7 hari, dari mana asalnya? Apa yang berputar? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya dulu waktu sekolah saya berpikir, waktu SMP saya katakan, kenapa tidak 1 minggu 5 hari, supaya cepat libur. Hari ke-5 libur. Senang. Tapi bagi orang-orang bisnis, kalau bisnisnya lagi laris, kalau boleh 1 minggu 10 hari, supaya banyak uang dapat. Banyak uang mengalir. Tetapi kenapa harus 1 minggu di 7 hari? Dan ini sudah berlangsung abad-abad lamanya. Sudah ribuan tahun. 1 minggu itu 7 hari. Dari mana asalnya? Kalau yang tadi kita sudah tahu, 1 tahun, 1 bulan, dan 1 hari. Tapi 1 minggu sampai dengan 7 hari. Dari mana? Baik, kita lihat slide selanjutnya. Kenapa 1 minggu sama dengan 7 hari? Kenapa 1 minggu tidak 10 hari atau 5 hari? Kenapa harus 7 hari? Tidak ada yang berputar. Tetapi ini adalah minggu penciptaan. 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi hari ke-7 ia tambahkan sebagai hari istirahat untuk memberitahukan kepada manusia bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Jadi kenapa 7 hari? 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 dia berhenti memberkati dan menguduskan supaya manusia sebagai makhluk ciptaan yang diberikan akal budi, yang sanggup melakukan hubungan dengan Tuhan, yaitu mengetahui Tuhanlah pencipta langit dan bumi, termasuk dirinya. Baik, kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Hari ke-6 adalah puncak penciptaan. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara-saudara, kalau kita pelajari kitab Kejadian 1, hari ke-6 itu adalah puncak penciptaan. Karena hari ke-6 lah manusia sebagai makhluk yang mulia dari planet bumi ini telah diciptakan. Ya, itulah puncak penciptaan bumi dan segala isinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan sampai hari ke-6 sudah cukup. Sebenarnya minggu penciptaan itu adalah 6 hari. Karena sudah selesai semuanya. Tetapi saudara-saudara, kita lihat slide berikutnya. Allah menambahkan hari ke-7 dalam siklus minggu penciptaan dengan maksud. Ayat tadi kita ulangi. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi 6 hari sudah selesai, tapi Allah tambahkan siklus penciptaan di hari yang ke-7. Ingin menyatakan kepada manusia dan dunia bahwa Allah lah yang menjadi utama. Hari ke-7 kita boleh berhenti bersama-sama dengan Dia, mengagumi penciptaan hasil karya Allah dan memuliakan Dia. Betapa besar kasih-Nya yang luar biasa untuk manusia ini. Kita lihat selanjutnya. Nah, saudaraku yang dikasihi, karena begitu pentingnya hari ke-7, maka Allah memasukkannya ke dalam hukum keempat dari 10 hukum Allah. Karena begitu pentingnya. Keluaran 20 ayat 8 sampai yang berikut. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Perhatikan secara khusus. 6 hari lamanya engkau bekerja, melakukan segala pekerjaan. Tapi hari ke-7
Hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Saudara, kenapa saya bikin merah di sini? Supaya kita lihat, hari ketujuh itu bukan sabatnya orang Yahudi, bukan sabatnya orang Israel. Hari ketujuh ini bukan sabatnya kelompok tertentu, gereja tertentu, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi kalaupun kita memelihara hari Sabat, hari ketujuh, kita diundang oleh Tuhan. Karena kita adalah umatnya. Itu adalah tanda antara Allah dan umatnya. Nanti kita lihat selanjutnya ayatnya. Kenapa, saudara? Sejak ada manusia, Sabat hari ketujuh bagian dari siklus penciptaan. Kenapa? 3 hal yang Allah buat di hari ketujuh. Dia berhenti. Dia mengajak kita berhenti. Untuk apa? Dia sudah memberkati dan mau menguduskan kita. Dan akhirnya kita akan mengagumi dia, memuliakan dia. Kita lihat selanjutnya, slide berikut. Nah, tadi sudah dibagikan, kita lewat langsung. Ya. Kenapa penting? Nah, ini jawabannya. Diulangi kembali di Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa hari ketujuh itu penting? Karena Tuhan ingin kasih tahu, 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, saya tidak taruh di slide ini, tapi kenapa kita menyembah Allah yang menjadi pencipta kita? Ya, banyak kalangan Kristen menekankan bahwa Allah adalah Allah yang kasih, Allah adalah yang sudah menebus di dalam Yesus Kristus. Tetapi tahukah saudara, Allah adalah Allah yang senang menciptakan. Allah adalah Allah yang suka berkarya. Dan karyanya adalah karena kasih dan keagungannya. Karyanya adalah oleh karena dia memang punya kuasa menciptakan. Dan patut kita muliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saudara, tahukah kita bahwa penebusan itu adalah karya penciptaan Tuhan. Tapi karya penciptaan Tuhan melalui pengorbanan darah Yesus. Jadi ketika kita diselamatkan oleh Yesus, itu adalah recreate. Kita diciptakan kembali menjadi baru oleh karena di dalam Kristus. Jadi kita menjadi baru bukan karena kehebatan kita, tapi itu adalah karya Allah, yaitu Allah yang menciptakan kita baru. Kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru Tuhan sudah berikan. Itulah arti kenapa kita penting menyembah Allah, pencipta langit dan bumi. Bukan sekedar dia menciptakan pada saat kejadian 1, tapi melalui kematiannya di kayu salib, Allah sanggup menciptakan kembali kita menjadi baharu di dalam Kristus. Saya waktu mempelajari ini, saya dapati kenapa Injil yang kekal dalam Wahyu 14 ayat 6 dikatakan bahwa sembahlah Allah yang menjadikan langit, bumi, dan laut, dan segala isinya. Kenapa penekanannya bahwa kita menyembah Allah sebagai pencipta? Rupanya menciptakan itu adalah bahagian sama dengan menyelamatkan. Karena menyelamatkan manusia, yaitu memberikan penciptaan baru di dalam pengorbanan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa Allah yang kita sembah ini. Bukan saja yang mau menciptakan kita, tapi dia juga mau memberikan kita menjadi baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara lihat bahwa Allah dalam menyelamatkan manusia, dia ingin menciptakan kembali karyanya yang baru, walaupun harus melalui pengorbanan. Jadi betapa pentingnya hari Sabat, hari ketujuh, karena kita dibawa untuk menyembah Allah, pencipta dan yang menciptakan kita kembali.
atau dengan bahasa yang lebih mudah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan kita dan Allah yang mau menebus kita. Kenapa penting? Ya, baik. Slide berikut. Di zaman nabi-nabi dicatat dalam Yehezkiel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi ketika umat-umat memelihara hari Sabat, itu menjadi tanda. Ya, peringatan itu dalam bahasa Inggris sign. Artinya tanda antara aku, antara Allah dan mereka, antara Allah dan umatnya, supaya umatnya mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kemudian ayat selanjutnya. Slide berikut. Hampir sama ayat ini dikatakan, kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Jadi tadinya supaya umatnya tahu bahwa Tuhan adalah Allah mereka, tetapi ketika kita memelihara hari ketujuh hari Sabat, maka supaya orang lain tahu bahwa yang disembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena zaman itu banyak orang menyembah Allah-Allah lain, tapi bangsa Israel, umat Tuhan secara khusus menyembah Allah karena mereka memelihara hari ketujuh, hari Sabat Tuhan. Itulah yang membuat dikatakan supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Peringatan antara aku dan kamu, kata Tuhan. Baik, kita lihat slide berikut. Nah, sekarang kita lihat hari Sabat di zaman Yesus. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus adalah Allah. Ketika dia menjelma menjadi manusia, tentu aturan yang dia sudah buat, apa yang dia sudah buat di waktu lalu, dia harus lakukan sebagai teladan. Itulah sebabnya ketika dia ada di dunia ini, menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, dia kemana? Ke rumah ibadah. Jadi kalau Yesus hidup di zaman ini, mau cari dia di hari Sabat pagi, dia ada di rumah ibadah. Dia lalu pergi hendak membaca dari Alkitab. Dia mengajarkan firman Tuhan. Artinya dia beribadah. Karena hari Sabat adalah hari di mana diberkati dan dikuduskan. Yesus sebagai teladan kita, dia sudah kasih teladan buat kita. Dia kalau hari Sabat di rumah ibadah. Baik, kita lihat selanjutnya. Bagaimana zaman Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah rasul yang dipanggil setelah Yesus naik ke surga. Dia menyatakan, dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, sebagaimana gurunya, sebagaimana Tuhannya, yaitu Yesus di rumah ibadah pada hari Sabat. Rasul Paulus pun, seorang rasul yang dipanggil setelah kebangkitan Yesus, dia ada di rumah ibadah pada hari Sabat. Baik, kita lihat selanjutnya. Sampai kapan pemeliharaan hari Sabat? Rupanya Alkitab mencatat sampai di dunia baru ada pemeliharaan hari Sabat. Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Lanjut, slide-nya. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemeliharaan hari Sabat, di mana waktu di dunia baru, kita akan berbakti kepada Tuhan. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Betapa pentingnya kalau begitu Sabat. Betapa luar biasanya Sabat ini. Ada satu buku mengatakan, seandainya seluruh dunia berbakti pada hari Sabat, hari ketujuh itu, maka teori ateis, teori tentang tidak percaya kepada Tuhan, itu akan gugur dengan sendirinya. Karena ketika kita berbakti pada hari Sabat, kita sedang menyatakan Allah lah yang kita sembah, yang menjadi pencipta langit dan bumi, termasuk diri saya. Baik, kita lihat yang berikut. Menjadi pertanyaan karena Sabat begitu penting. Menurut kalender kita, yang manakah hari Sabat saat ini? Apakah hari Senin, atau hari Selasa, atau hari Minggu?
Lalu pertanyaan yang berikut, bagaimana kita mengetahuinya dari Alkitab? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sederhana. Melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, Alkitab mencatat dengan jelas yang manakah hari Sabat. Karena orang Kristen mengakui dan menurut sejarah, Yesus mati hari Jumat. Makanya ada istilah di kalender perayaan Paskah, yaitu Jumat Agung. Yesus mati hari Jumat. Lalu Yesus juga bangkit hari Minggu. Nah, Alkitab kita katakan, kita lihat slide selanjutnya. Waktu Yesus mati hari Jumat, ya, hari Jumat itu disebut hari apa? Mari kita buka Alkitab kita Markus 15 ayat 42. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Hari Jumat dalam Markus 15 ayat 42 disebut hari persiapan, hari menjelang Sabat. Jadi kalau hari Jumat, hari persiapan, hari menjelang Sabat, lalu kita lihat waktu Yesus bangkit hari Minggu, Alkitab kita katakan hari apa? Mari kita lihat slide selanjutnya. Hari Minggu Alkitab katakan yaitu dalam Markus 16 ayat 1 dan 2. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Jadi hari Minggu waktu kebangkitan Yesus, Alkitab katakan itu adalah setelah lewat hari Sabat. Dan hari Minggu juga disebut hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu. Dari sini kita sudah bisa melihat, Jumat dibilang hari menjelang Sabat, hari Minggu dibilang setelah lewat hari Sabat. Dan juga hari Minggu disebut hari pertama. Jadi kita lihat, berarti hari Sabat itu antara Jumat dan Minggu. Dan itu tidak lain, tidak bukan, yaitu hari Sabtu. Lalu Markus 16 ayat 2 katakan, hari pertama. Waktu Yesus bangkit hari Minggu disebut hari pertama. Kalau hari Minggu hari pertama, hari Senin hari kedua, hari Selasa hari ketiga, hari Rabu hari keempat, hari Kamis hari kelima, hari Jumat hari keenam, maka hari Sabtu adalah hari Sabat, hari yang ketujuh. Itulah yang sebenarnya. Saudara-saudara, kita tidak perlu ragu karena firman Tuhan yang mengatakannya. Alkitab mengatakan oleh karena Adam dan Hawa meragukan firman Allah, tidak lebih percaya kepada kata-kata setan daripada firman Allah, maka terjebaklah mereka dan mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Saudara, masalah Sabat bukan sekedar masalah hari. Ini adalah firman Allah. Sama seperti buah pengetahuan baik dan jahat. Bukan soal masalah buahnya, tapi masalahnya Adam dan Hawa pada waktu makan, mereka menyatakan tidak percaya kepada firman Allah. Lebih percaya kata-kata setan melalui ular. Begitu pula mengenai hari perbaktian, hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu. Kadang-kadang orang meributkan, tidak penting hari, tapi itu bukan masalah hari. Ini adalah masalah firman Allah. Allah mau kita berbakti untuk memuji Dia pada hari Sabat, hari ketujuh. Tiap hari kita berbakti, tapi hari Sabat adalah hari khusus di mana Allah meminta sehari penuh bersama-sama dengan Dia. Menjadi peringatan antara aku dan kamu. Baik, slide berikutnya. Jadi hari Minggu disebut hari setelah lewat Sabat. Hari Minggu waktu Yesus bangkit disebut juga hari pertama. Lanjut, slide berikut. Ya, ini tadi kita sudah bahas. Kemudian Ibrani 4 ayat 9 katakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ketujuh bagi umat Allah. Hari ketujuh bagi umat Allah. Jadi firman Tuhan katakan hari ketujuh bagi umat Allah. Kita lihat lanjut. Nah, sekarang pertanyaan, apa janji Tuhan bila mana kita memelihara Sabat? Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Maka kita lihat ayat selanjutnya, ayat 14. Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Itu berkat pertama. Yang kedua berkatnya, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau
memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 berkat yang Tuhan janjikan ketika kita memelihara hari ke-7, hari Sabat, hari Sabtu. Engkau akan bersukacita, bersenang-senang karena Tuhan. Yang kedua, engkau akan melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Apa artinya bukit? Bukit kalau anak muda hiking itu melelahkan, ya, tapi menyenangkan. Namun ketika kita berbakti pada hari Sabat dengan benar, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Kendaraan kemenangan menyertai kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan akan memelihara hidup kita. Memberi makan, kita tidak perlu takut. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, pada malam hari ini, kita sudah belajar pelajaran peringatan antara aku dan kamu, antara Allah dan kita. Bahwa Sabat bagian yang sangat penting, hari ke-7, hari Sabtu. Dan itu adalah firman Tuhan. Dan dia menjanjikan 3 berkat. Sukacita di dalam Tuhan, kemenangan, dan pemeliharaan hidup. Mulut Tuhanlah yang mengatakan. Berbahagialah mereka yang percaya kepada firman. Dan malam ini dia ingin memanggil kita. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, malam ini, bolehkah share screen-nya di ini? Malam ini, ketika kita sudah belajar firman Tuhan, saya ingin menceritakan satu cerita sebagai penutup. Diceritakan ada suami istri yang tadinya mesra hubungannya. Tetapi mereka dua ini karena sibuk pekerjaannya dan dua-dua berhasil bisnisnya, sukses mereka. Suami istri sukses. Yang satu pengusaha yang lain, suaminya pengusaha yang lain, sama-sama punya harta yang banyak karena usaha suami istri berhasil. Tetapi mereka punya masalah di dalam relationship hubungan. Karena kesibukan-kesibukan, mereka sering konflik. Dan akhirnya mereka sampai hidup, yaitu pisah kamar. Dan bukan saja pisah kamar atau pisah tempat tidur, sudah pisah rumah. Tetapi saudara, kalau pergi acara pernikahan atau acara keluarga, mereka berdua bergandengan tangan. Tapi begitu pulang dari acara tersebut, masing-masing jalan ke rumahnya masing-masing. Jadi sudah berpisah cukup lama. Kemudian sang istri berpikir, kenapa rumah tangga kami yang sudah diberkati selama ini harus terjadi seperti ini? Akhirnya terinspirasi istri, kita punya kenangan pertama. Oh, pada waktu pertama kali bertemu dan berpacaran dengan senang, dikatakan mereka suka makan di McDonald, rumah makan ya fast food ya. Ini tempat mereka bertemu. Coba menelpon dia. Tapi nelponnya karena lagi marah, gengsi-gengsi. Sang istri bilang, Daddy, ya kan ini bahasa Inggris, dia katakan kita mau ketemu Tuesday. Nah, suaminya karena sibuk, saudara, dia mendengar bahwa istrinya mengatakan Thursday. Ya, kalau Tuesday itu Selasa, tapi Thursday itu Kamis. Dan akhirnya istrinya datang, lalu pesan makanan yang dia tahu suaminya suka. Ya, termasuk es krim di sana, ya. Kemudian dia tunggu dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dan akhirnya tempat itu sudah akan ditutup, suaminya tidak datang. Marah dia. Itulah suami saya terlalu sibuk. Katanya mau datang dan janji mau ketemu. Inilah akibatnya. Kemudian akhirnya suaminya hari Kamis, Thursday, datang ke tempat yang sama di mana istrinya datang pada hari Selasa. Pesan, dia pikir, mudah-mudahan mungkin dengan pertemuan ini kita bisa rukun kembali. Dan akhirnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka kemudian menggabungkan diri, dia pesan makanan, dia tunggu, istrinya tidak datang. Gengsi mau telepon. Ya. Marah. Akhirnya yang beruntung yang jaga restoran.
Dari istrinya dapat, dari suaminya dapat. Karena dia tinggalkan restoran itu hanya makan sedikit. Begitu juga istrinya. Dan mereka akhirnya makin jauh lagi. Sampai satu saat, istrinya tidak tahan telepon. Suami, kenapa kamu tidak datang? Ya, saya tunggu di McDonald, kamu tidak datang. Lalu suami bilang, kamu juga saya tunggu-tunggu tidak datang. Memang kamu datang kapan? Ya kamu kan bilang Thursday. Saya bilang Tuesday. Ternyata salah komunikasi. Akhirnya mereka bilang, oke, kalau begitu kita janjian, jangan yang mirip-mirip nama harinya. Ya, kita datanglah bertemu di Saturday night. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin selama ini kita berpikir, inilah hari di mana Allah mau kita berbakti. Tapi oleh karena miskomunikasi, karena kita terlalu hiruk pikuk dengan kehidupan dunia ini, sering kita lalai untuk datang bertemu dengan Dia. Tapi malam ini Tuhan memanggil, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Bila mana kita berkomitmen dengan iman, mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk Dia berikan istirahat. Istirahat dari segala pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Ada Sabat yang kudus. Hari Sabtu, hari ke-7. Karena Tuhan tahu kita membutuhkan kehadirannya. Dan Dia akan menolong dan menyelamatkan kita. Bila mana saudara rindu untuk didoakan sekali lagi dan mau ambil keputusan, ikut firman Tuhan. Saya ingin mendoakan kembali malam ini buat kita semua. Dan bagi mereka yang sudah lama di dalam memelihara hari Sabat hari ke-7, kita bangun kembali semangat memelihara hari Sabat dan hari ke-7. Kita akan sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih kami sudah mendapatkan tiga pelajaran dari perjalanan bangsa Israel. Kami seperti bangsa Israel sedang mengadakan perjalanan kehidupan dan Yesus menjadi pendamping kami. Kami rindu Tuhan untuk mendapatkan bahwa dengan iman kami boleh diselamatkan pada saat masa-masa yang sempit sekalipun. Dan kami juga boleh belajar arti pemeliharaan Tuhan, termasuk bagaimana kami ikut firman Tuhan untuk melakukan 10 kehendak Allah, maupun secara khusus hari Sabat, hari ke-7 yang Tuhan sediakan. Secara khusus hamba-Mu ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah ambil keputusan untuk menerima baptisan. Saudara Alexander Ken Siahaan, Riquel Otemusu, Happy Rachel Ronauli Silalahi, Ilona Rindiani Orfala, Winda Lasmanda Sinurat, Gopal Nadabdab, Melati Surya Sibuya dari Klender, dari Pondok Kopi Bapak Manulang, dari Pondok Kopi Blok U, Saudari Anya Supu Sepa, Bill James, Bruce, Bapak Simurangkir, dari Malakajaya, Putri Silain, Lili Silain, Putri Mangungsong, Nadine Kanter, Noel Tambunan, Charlotte Tobing, dari HBR, Opa Choa, Caroline Tabita, dan malam ini ada juga dari Cakung, Esen Sevanya Deeng, Morina Tambunan, dan Sabrina. Dan masih ada lagi yang bergumul. Tapi biarlah pekabaran malam hari ini boleh meneguhkan untuk kami ambil keputusan. Dan bagi kami yang sudah lama sebagai pemelihara Sabat, biarlah pelajaran malam ini merefresh kami. Betapa nikmatnya di dalam pemeliharaan Sabat. Ada sukacita dalam Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Dan ada kemenangan-kemenangan rohani. Karena kami didampingi oleh Tuhan. Berkati kami semua. Dan biarlah berkat yang limpah. Baik berkat badani maupun berkat rohani menjadi bahagian kami semua. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh-Mu yang kudus menyertai kami semua dari saat ini sampai seterusnya. Dan pertemukan kembali kami pada besok hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Terima kasih banyak Bapak Pendeta Roni Wenas yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya firman yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita ikuti pada malam hari ini menuntun kita untuk lebih yakin lagi bahwa firman Tuhan adalah masih berlaku dan harus kita jalankan pada saat ini. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan lagu penutup yang akan dibawakan oleh Pondok Kopi Blok U. Kami persilakan, dan nanti doa tutup akan dibawakan oleh Bapak Edi Siregar. Hostnya pada malam hari ini bisa tampilkan lagu tutup dari Pondok Kopi Blok U. Laura, ada kendala kan Laura? Bagaimana? Enggak tuh. Oh, ya. Sudah lanjut. Sucikan
besar Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami datang mengucapkan syukur kepadamu oleh karena berkat yang sudah kami terima, yaitu pelajaran mengenai kesehatan, pemanfaatan air dalam tubuh kami. Demikian juga ya Tuhan khotbah istimewa yang membicarakan mengenai Sabat Tuhan, yang menjadi tanda peringatan antara kami dengan Engkau ya Allah, bahwa kami adalah umat-Mu dan Engkau adalah Allah kami. Ya Tuhan, biarlah pelajaran ini mendapat tempat di dalam pikiran kami, dan bagi kami yang baru mendengar, supaya mengambil keputusan ya Tuhan mengikut Engkau. Karena Sabat ini adalah akan dibesarkan dan disucikan sampai kami berada di kerajaan surga. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami supaya kami mengerti dengan benar pelajaran. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena kami percaya Engkau sudah memimpin Pendeta Roni untuk menyampaikan kabar kebenaran ini. Biarlah Tuhan Engkau menambahkan berkat kepada hamba-Mu ini. Dan biarlah Engkau memimpin kami, besok juga kami akan bertemu lagi. Dan memberikan kesehatan kepada kami masing-masing. Terutama kepada Pendeta Roni Wenas. Supaya beliau Tuhan dapat menyampaikan kabar keselamatan dalam bentuk lain ya Tuhan, supaya kami mengambil keputusan menjadi pengikut Engkau. Tuhan, kami sadar banyak dosa kesalahan kami. Karena itu ampunilah kami Tuhan dalam kesalahan kami, supaya kami dapat menerima berkat-Mu ya Allah. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu sepanjang malam ini dan besok. Biarlah ya Tuhan kuasa Roh-Mu yang selalu beserta dengan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Allah, di dalam nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Demikian KKR kita pada malam hari ini. Terima kasih atas semua partisipan dan juga terutama Bapak Pendeta Roni Wenas yang sudah membawakan firman. Terima kasih bagi saudara-saudara semua yang hadir pada malam hari ini, juga tamu-tamu kami. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan jangan lupa, besok kita masih tetap ada kebangunan rohani hari ke-4, dan biarlah kita semua hadir kembali untuk mengikutinya. Tuhan memberkati, sampai ketemu besok malam.